Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah. Di surat Al-An'am ayat 11 Allah berfirman, Qul siru fil ardi thumma anzuru kaifa kana 'aqibatul mukadzibin. Katakanlah Muhammad, berjalan-jalanlah kalian di muka bumi, kemudian perhatikanlah bagaimana akhirnya orang-orang yang mendustakan itu. Allah itu menciptakan peristiwa, kejadian atau segala sesuatu itu tidak akan sia-sia. Pasti ada maksudnya, ada hikmah di dalamnya. Sehingga manusia selalu dinasihati untuk merenung dan mengambil pelajaran atau hikmah dari berbagai macam peristiwa yang terjadi. Jadi semuanya itu ada sebab-sebabnya. Kalau di surat Al-Hadid ayat 22 Allah berfirman, Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabra'aha inna dzalika 'ala Allahi yasir. Tidak ada satu bencana pun yang menimpa di bumi dan tidak pula pada dirimu sendiri, melainkan telah tertulis dalam kitab Lauhul Mahfuz sebelum kami menciptakannya. Sesungguhnya yang demikian itu adalah mudah bagi Allah. Jadi semua bencana, musibah, kejadian, peristiwa di dunia ini atau pada diri kita, semuanya sudah tertulis dalam kitab Lauhul Mahfuz. Sebelum kita diciptakan itu sudah tertulis, sudah ada qadarnya untuk kita dan semua kejadian yang ada di muka bumi ini. Dan itu mudah bagi Allah. Seorang ulama zaman dahulu, yaitu Al-Hasan, ketika beliau menjelang meninggal dunia, beliau berkata, sesungguhnya Allah mentakdirkan ajal dan mentakdirkan musibah, mentakdirkan kesehatan, mentakdirkan ketaatan, mentakdirkan kemaksiatan. Maka barang siapa yang mengingkari takdir, maka dia berarti mengingkari Al-Quran. Barang siapa yang mengingkari Al-Quran, sungguh dia berarti mengingkari kebenaran. Musibah, kejadian, peristiwa, ujian, semuanya itu adalah qadar dari Allah. Di hadis riwayat Tirmidzi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna a'dzamal jazai ma'a idzamil bala. Wa innallaha idza ahabba qauman ibtalahum. Faman radiya falahur ridha, wa man sakhita falahus sakhat." Sesungguhnya besarnya pahala itu tergantung besarnya ujian. Dan sesungguhnya jika Allah mencintai suatu kaum, maka Allah akan mengujinya. Maka barang siapa yang ridho dengan ujian Allah, maka baginya ridhonya Allah. Sebaliknya, barang siapa yang marah atau murka, maka baginya murkanya Allah. Rasulullah menerangkan bahwa pahala itu tergantung dari besar kecilnya ujian. Semakin besar ujian, maka semakin besar pula pahala hasilnya. Sama dengan orang ujian masuk ke katakanlah UI atau ITB atau UNAIR, ITS. Tentunya ujiannya pasti lebih berat dibandingkan dengan hanya masuk perguruan tinggi swasta misalkan yang enggak terkenal. Katakanlah universitas apa yang kurang terkenal. Ya jelas ujiannya lebih mudah. Kalau masuk UI, ITB, ITS, UNAIR ya jelas lebih susah ujiannya. Karena hasilnya nanti juga lebih besar. Kalau masuk UI, ITB, UNAIR, ITS juga tentunya lebih besar. Karena itu lebih prestisius, universitas yang terkemuka. Kalau orang itu semakin besar ujiannya, kalau dia mau bersabar, maka pahalanya hasilnya akan semakin besar. Bahkan dikatakan jika Allah mencintai suatu kaum, maka Allah pasti mengujinya. Dan jika kaum itu, orang itu ridho dengan ujian Allah, bisa menerima dengan sabar,
tetap beribadah, meningkatkan ibadah, bahkan makin taqarrub pada Allah, makin mendekat kepada Allah, maka baginya adalah ridhonya dari Allah. Surga adalah balasannya. Dan sebaliknya jika dia tidak sabar, bahkan marah-marah, bahkan menyalahkan Allah, malah tidak rajin ibadahnya, tidak mendekat kepada Allah, maka baginya murka dari Allah. Kemudian yang terakhir, musibah itu adalah diberikan dalam rangka tamhis atau seleksi, di mana di surat Al-Ankabut ayat 11 Allah berfirman, وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْمُنَافِقِينَ. Dan sesungguhnya Allah benar-benar mengetahui orang-orang yang beriman, dan sesungguhnya Dia mengetahui orang-orang yang munafik. Dengan adanya ujian, musibah, atau cobaan dari Allah, Allah bisa melihat kalau orang itu bisa bersabar dalam ujian, tetap berdoa, tetap beribadah, tetap taqarrub kepada Allah, maka Allah melihat bahwa orang itu adalah orang yang benar-benar orang iman yang sejati. Sebaliknya kalau orang itu diuji oleh Allah malah marah-marah, malah menyalahkan Allah, malah ibadahnya tidak pernah lagi, malah putus asa, nggak pernah datang pengajian, nggak pernah sholat, nggak pernah puasa, nggak pernah baca Al-Quran, maka Allah mengetahui bahwa merekalah orang-orang yang munafik. Musibah itu menghapus kesalahan dan mengangkat derajat kita. Di hadis riwayat Muslim, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ma min mu'minin tasukuhu syaukatun, fama fauqoha illa khatallahu anhu khoti'atan, wa rafa'alahu biha darajatan." Tidak ada seorang iman pun, seorang mukmin yang tertusuk dari duri atau bahkan yang jauh lebih sakit, kecuali Allah pasti akan menghapus kesalahan dan mengangkat derajatnya. Jadi orang iman itu kalau ada musibah apapun, bahkan kecil kayak tertusuk duri atau yang lebih dari itu, Allah akan menghapus, pasti. Jadi di sini dikatakan oleh Rasulullah, kecuali Allah pasti akan menghapus dosa-dosanya dan mengangkat derajatnya. Kalau kita mau bersabar, kalau kita mau tetap ridho dengan ujian atau cobaan. Insya Allah itu yang bisa kami sampaikan, semoga bermanfaat. Alhamdulillah, jazakumullah khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.